gimana anak-anak kabarnya? Sehat ya? Tetap semangat belajar di rumahnya. Hari ini kita akan belajar matematika tentang peluang kejadian majemuk. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang peluang kejadian tunggal. Sengaja ya. Peluang dua kejadian saling lepas. Dua kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi secara bersama-sama. Jadi dia tidak dapat terjadi berbarengan gitu ya, bersamaan. A dan B saling lepas, maka A irisan B-nya tidak sama dengan himpunan kosong. Kalau kita gambarkan diagram Venn seperti ini ya. Ada himpunan A dan himpunan B, dia terpisah, tidak ada irisan. Kalau kita tulis rumusnya, peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Kita ke contoh soal langsung ya. Dua buah dadu dilambungkan secara bersamaan sekaligus sekali. Dua buah dadu sekali dilempar. Tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah 5 atau 7. Kalau satu dadu itu peluang kemungkinan akan muncul adalah ruang sampelnya kalau nggak angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, ataupun 6. Kalau dua buah dadu berarti ruang sampelnya 6 pangkat 2 sama dengan berapa? 36. Tidak lupa ya untuk mencari ruang sampelnya materi sebelumnya. Kita misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 5. Dua buah dadu itu kalau kita pasangkan dia akan berjumlah angka 5. Angka berapa saja? Yaitu 1 dengan 4, 2 dengan 3, 3 dengan 2, 4 dengan 1. Kalau kita jumlahkan jumlahnya kan sampai 5 ya. Nah ini ada berapa ini banyaknya? Ada 4 sehingga NA sama dengan 4. Yang kedua, B adalah kejadian muncul mata dadu berjumlah 7. Dua buah dadu tadi kalau kita pasangkan dia akan berjumlah sebanyak angka 7. Angka berapa saja? Yaitu 1 dengan 6, mata dadu 6 dan 1. Ada berapa ini? Ada 2 sehingga NB-nya sama dengan 2. Jadi kejadian A dan kejadian B saling lepas ya, tidak bisa jadi bersamaan kan berdiri sendiri ya. Sehingga peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Peluang A tadi sama dengan NA dibagi NS ditambah peluang B NB dibagi NS sama dengan NA-nya tadi 4, NS-nya 36 ditambah NB-nya 2, NS-nya 36. Penyebutnya sudah sama, bisa kita operasikan penjumlahan ya. 4 ditambah 2 sama dengan 6/36. Kita sederhanakan dia menjadi 1/6. Betul ya, 0, ya. Peluang itu nilainya antara 0 dan 1. Ingat ya. Yang kedua, dua kejadian tidak saling lepas. Tidak saling lepas berarti dia ada hubungannya ya. Bisa terjadi bersama-sama, bersamaan. Kejadian A dan kejadian B bisa terjadi secara bersama-sama. Sehingga ada irisannya ya. Kalau kita gambarkan diagram Venn, nah ini ada himpunan A, ada himpunan B. Garisnya titik ya. Nah ini ada irisannya. Kalau kita tuliskan peluangnya, maka peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi dengan yang irisannya ini tadi, peluang A irisan B. Kita ke contoh soal. Pada percobaan melempar sebuah dadu dan satu keping uang logam, satu dadu, satu uang logam, tentukan peluang munculnya mata dadu kurang dari 3 atau gambar. Nah, kalau dadu itu kalau 1 sampai 6 ya dadu, kalau koin kalau nggak angka ya gambar, berarti 6 kali 2. Ruang sampelnya ada sebanyak 12. Misal A adalah kejadian muncul mata dadu kurang dari 3. Kurang dari 3, angka dadunya yang kurang dari 3. Nah, itu angka berapa saja? Angka 1, 2, baik pada angka ataupun pada gambar. Poinnya itu ya. Sehingga ada berapa ini? Ada 4. NA-nya ketemu 4. Sekarang peluang A sama dengan NA, yang ditanya A, berarti ini jumlahnya A dibagi dengan NS. NA-nya tadi 4, NS-nya 12. Kita ibaratkan dulu, tidak disederhanakan dulu ya. Sekarang peluang B, kita misalkan sebagai kejadian muncul gambar. Oke, koinnya itu muncul gambar. Terserah dadunya mau angka berapa, gitu ya. Sehingga di sini muncul ada berapa? 1, 2, 3, 4,
4, 5, dan 6. Sehingga NP-nya ketemu 6. Peluang B sama dengan yang ditanya B, berarti jumlah B dibagi dengan NS-nya. 6/12 ya. 6 ini 12. Sekarang kita cari apakah ada yang sama. A irisan B bisa terjadi bersama-sama. Ada. Yang mana ya? Yang ini ya. Gambar dengan angka 1, gambar dengan angka 1, gambar angka 2, gambar angka 2. Ini yang sama. Berapa jumlahnya? Ada 2, sehingga peluang A irisan B, jumlah iris A irisan B dibagi dengan NS 2/12. Kita masukkan rumusnya. Peluang A union B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Peluang A tadi 4/12, yang ini ya. Terus peluang B 6/12, kita kurangi dengan 2/12. Karena penyebutnya sudah sama, bisa kita operasikan penjumlahan ataupun pengurangannya. 4 tambah 6, 10 dikurangi 2, tinggal 8/12. Bisa disederhanakan, ini menjadi berapa? 4/3. Oke, paham ya? Lanjut. Yang 3, dua kejadian saling bebas. Dua kejadian A dan B disebut saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B, ataupun sebaliknya, kejadian B tidak mempengaruhi kejadian A. Peluang terjadinya kejadian A dan B dikatakan saling lepas dirumuskan sebagai peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Kita ke contoh soal. Dua keping uang logam dilempar secara bersamaan. Uang logamnya ada 2. Misal A adalah kejadian muncul gambar pada keping yang pertama dan B adalah muncul kejadian gambar pada keping kedua. Sama-sama gambar ya, cuma yang A itu koin yang pertama, yang B itu koin yang kedua. Tentukan peluang kejadian A dan kejadian B, kan mereka bebas ya, jadi bersamaan ya. Sehingga semestanya ini ya. Gambar, angka, gambar, angka. Jumlahnya ada 4. Nah, ya A tadi muncul kejadian gambar pada koin yang pertama. Gambar angka, ataupun angka gambar. Jumlahnya ada 2 ya, sehingga peluang A sama dengan jumlah A dibagi NS. NA-nya ada 2, NS-nya ada 4. Ini ya. Terus yang B muncul gambar pada keping yang kedua, sama munculnya pasti kalau gambar angka kayak gitu, angka gambar. Jumlahnya ada berapa? Ada 2, sehingga peluang B sama dengan NB dibagi NS. NB-nya ada berapa ini? 2, NS-nya ada 4, ketemu setengah. Tinggal kita masukkan A dan B-nya sudah saling bebas ya, sehingga peluang A irisan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Setengah kali setengah ketemu 1/4. Betul ya, peluang itu antara 0 dan 1. Yang keempat, dua kejadian bersyarat. Jika kejadian A dan B dapat terjadi bersama-sama, tetapi terjadi atau tidak terjadinya kejadian A itu akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B, ataupun sebaliknya gitu ya. Jadi kejadian itu dikatakan kejadian tidak saling bebas atau kejadian bersyarat. Kejadian B terjadi dengan syarat kejadian A sudah terjadi terlebih dahulu, ataupun sebaliknya, kejadian A terjadi lebih dahulu daripada kejadian B. Tergantung permintaan soalnya nanti bersyaratnya seperti apa gitu ya. Kalau kita tuliskan peluang muncul kejadian A dengan kejadian B dirumuskan bersyarat dirumuskan dengan peluang A irisan B sama dengan peluang B dikalikan peluang A dengan syarat kejadian B terjadi lebih dahulu ya. Kita ke contoh soal. Dalam sebuah kantong ya, bukan kanting ya, kantong terdapat 6 bola merah, ada 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika sebuah bola diambil di dalam kotak itu berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Nah ini ya, tanpa pengembalian ini menunjukkan ada syaratnya, dia tidak dikembalikan 2 kali, 1 kali ya, berturut-turut 2 kali. Tentukan peluang yang terambil keduanya bola merah. Kedua-duanya yang terambil tadi adalah bola merah. Gimana cara mengerjakannya? Sudah jelas ya, kalau ini adalah kejadian bersyarat dari kata ini tanpa pengembalian. NS-nya ada berapa? Jumlah keseluruhan bolanya ada berapa? Ada 6 bola merah, ada 4 bola putih, sehingga 6 ditambah 4 sama dengan 10 ya.
M1 merah pada pengambilan yang pertama. Jumlahnya ada berapa? Ada 6, masih utuh ya, 6 betul. NS-nya masih 10. Peluang merah pada pengambilan pertama adalah, ini ada N kecilnya ya, maaf ya, ini N, ini N1 dibagi NS. NM tadi berapa? 6 dibagi dengan 10. Sekarang merah pada pengambilan yang kedua. Tadi kan awalnya jumlahnya 6, kita ambil 1 pada kejadian pertama sehingga dia tinggal 5. NS-nya awalnya tadi 10, kita ambil 1 tinggal 9. Sehingga peluang pengambilan bola merah pada pengambilan kedua dengan syarat pengambilan pertama tadi juga pengambilan warna merah adalah jumlah M2 dengan syarat M1 dibagi NS. Nah, ada berapa tadi? 5 dibagi 9. 5/9. Kita masukkan ke rumusnya. Peluang M1 bisa M2 sama dengan peluang M1 dikali peluang M2 dengan syarat M1 terjadi ya. 6/10 dikali 5/9. 6 kali 5 30, 10 kali 9 90, ketemu 1/3. Paham ya? Bisa ya? Ini bisa dikerjakan dengan cara kombinasi anak-anak. Boleh pakai cara ini boleh, ataupun cara yang kedua ini boleh. Kita bahas cara yang kedua ya. Pengambilan bola pertama, merah pada pengambilan pertama. Kombinasi disediakan 6 toh, yang diambil 1. Tadi kan mintanya 2 kali pengambilan, tapi 1 kali tanpa pengambilan pada pengambilan yang kedua, gitu ya. Sehingga kombinasi 6 dari 1. Jadi perkalian angka 6 mundur sebanyak 1 kali 6 ya. Terus pada pengambilan kedua, merah yang kedua dengan syarat merah yang pertama tidak dikembalikan, jadi tinggal 5. Dari 6 tadi diambil 1, tinggal 5. Yang dimintakan hanya 1 yang disetting, sehingga sama dengan 5. Kita masukkan ke rumusnya, sama kayak ini tadi ya, rumusnya ya. Sehingga tinggal 6/10, NS-nya dikali 5/9, ketemu 30/90, kita sederhanakan menjadi 1/3. Nah, cukup jelas ya, sama ya hasilnya ya. Silakan dicatat materi hari ini di buku tulisnya. Setelah itu kerjakan latihan soalnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.